Halo, Mbak Riri, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Bagaimana Mbak? Bisa dengar? Oke, baik. Sambil nunggu teman-teman yang lain, hari ini kita akan membahas masalah mengganti background. Kalau yang sebelumnya harusnya saya terangkan waktu kita ada kelas pertemuan tatap muka, tetapi karena ada acara lain, saya mohon maaf. Kelasnya saya undur hingga hari ini, dan sekarang materinya adalah mengganti background. Untuk kali ini nggak hanya ada satu cara, tetapi ada 3 macam yang akan saya berikan, yaitu menggunakan paint bucket tool, kemudian ada dengan menggunakan replace color, dan berikutnya menggunakan magnetic tool. Ini ada 3 cara, jadi untuk mengganti background itu ada macam-macam ya Mbak. Biar lebih enak, sebentar saya mau upload dulu materinya, biar mbaknya bisa sekalian mencoba. Untuk materi malam ini sudah saya upload di grup. Mungkin kalau teman-teman sambil mendengarkan atau membuka Wisik, bisa sambil baca materi. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau kalau mau nyoba-nyoba sesuatu di Photoshop, kalau memang bisa, silahkan. Waalaikumsalam Mbak Endang Rahayu, selamat malam. Mbak Endang Rahayu, bagaimana? Bisa mendengar suara saya? Baik, terima kasih.
materinya bisa silakan di-download, bisa dilihat-lihat sambil saya jelaskan, atau kalau teman-teman mau juga sekalian buka Photoshop bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Masih ada yang kesusahan bermain Photoshop, atau teman-teman mungkin kurang waktu, sibuk untuk main-main dengan Photoshop? Oh iya, ini rencana saya untuk yang kelas Photoshop kemungkinan sampai bulan Desember. Kemudian setelah itu akan saya ganti materinya dengan materi lain selain Photoshop. Jadi biar teman-teman nggak hanya bisa menggunakan Photoshop, tapi juga bisa menggunakan beberapa aplikasi lain selain Photoshop. Kemungkinan nanti kita akan bermain dengan yang namanya Photoscape. Oh iya mbak, enggak apa-apa, di sambil kerja enggak apa-apa, silakan. Iya mbak Ayu, mau apa? Waalaikumsalam, selamat datang Mbak Kotia. Oh gitu. Bisa sih Mbak, bisa. Ya nantilah akan saya lihat gimana kira-kira untuk yang materi ini. Kemungkinan dari materi ini bisa nanti dijadikan, saya kasih tugas dari materi ini. Ini sebenarnya materi yang lumayan gampang, cuman mengganti background. Kalau dulu dari mungkin teman-teman sudah pernah mengganti background juga ya, pakai tool yang lain. Kalau boleh tahu, sudah ada yang pernah belajar mengganti background pakai tool apa mbak? Pakai Magic Wand ya. Seingat saya baca di materinya Mbak Karen pakai Magic Wand. Ah ya benar, Magic Wand itu salah satunya. Selain Magic Wand ada juga yang lain. Sebenarnya banyak macam-macam mengganti background. Di sini saya hari ini mau menunjukkan beberapa cara untuk mengganti background selain menggunakan Magic Wand. Mulai dari yang mudah sampai yang lumayan sulit untuk background yang macam-macam.
Kalau Mbak Riri pernah pakai apa selain Magic Wand? Yang geser gambar bagaimana Mbak? Oh, move tool yang atas, dia kenapa? Kalau setahu saya ya Mbak Riri, move tool sesuai dengan namanya fungsinya cuma untuk pindah-pindah tok. Untuk ngapus backgroundnya itu jadi itu cuma untuk ngeret-ngeret gambar yang move tool. Pasti sebelum move tool pakai tool-tool yang lain. Nanti hasilnya setelah gambarnya sudah diseleksi, gambarnya sudah dipilih, baru bisa menggunakan move tool untuk pindah ke background selanjutnya. Mungkin ada nanti salah satu dari 3 cara yang saya tunjukkan, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba, tidak apa-apa. Oh, seperti itu ya, bisa Mbak. Tadi mainnya main layer gitu, ditumpuk terus mungkin dikasih masking, terus gambarnya ditumpuk layer-layer seperti itu, bisa juga. Ada juga seperti itu. Ya, Mbak Ayu bisa pakai cat tumpah atau ini cara pertama ini. Cara pertama ini ya, jadi langsung saya mulai ya kelasnya ya, sambil kita ngobrol via chatting. Cara yang pertama seperti yang Mbak Ayu tulis, pakai cat tumpah atau namanya paint bucket tool. Jadi ini fotonya ini bebas, teman-teman. Hari ini nggak saya upload, teman-teman bisa menggunakan foto macam-macam karena ini cuma contoh. Jadi ini saya pakai contoh ini dari adik kelas teman-teman semuanya, angkatan 4. Kebetulan kemarin dimintain tolong untuk mengganti background. Ini warna sebelumnya itu warnanya backgroundnya ini nggak seperti ini sudah saya ganti merah. Nanti mau saya ganti dengan warna yang lain lagi. Lah, karena warnanya cuma satu macam, karena cuma satu warna merah, kalau seperti Mbak Ayu itu bisa langsung menggunakan yang namanya paint tool, paint bucket tool maksud saya. Paint bucket tool itu warnanya seperti cat tumpah itu. Tapi sebelum mengganti paint bucket tool itu kan harus kita pilih dulu ya, warnanya mau dirubah seperti apa. Kalau di sini saya dari merah mau saya berubah jadi biru, karena cuma satu warna background. Jadi langsung saya klik warna biru sesuai dengan warna yang saya inginkan. Kemudian ini di sini saya pilih paint bucket tool. Di kelompok gradient tool itu ada macam-macam, di salah satunya paint bucket tool.
setelah dipilih paint bucket tool langsung dibuang tintanya, catnya langsung dibuang ke background merah, nanti jadinya menjadi warna biru. Itu untuk cara yang pertama, yang seperti Mbak. Mungkin banyak teman-teman yang pakai cara ini ya, soalnya ini cara yang paling mudah. Tinggal dipilih, diklik dari paint bucket tool, dipilih sesuai dengan warna yang diinginkan, langsung ditumpahkan seperti itu. Untuk cara yang kedua namanya replace color. Ini juga enaknya ini digunakan untuk yang backgroundnya satu warna. Kalau di sini saya pakai warna biru. Caranya yaitu kita masuk ke menu image, kemudian pilih adjustment, kemudian kita klik replace. Setelah itu nanti tampilannya seperti ini. Jadi dari image kita pilih adjustment, kemudian kita klik replace color, kemudian nanti fotonya akan jadi gambar hitam putih atau foto seperti negatif foto seperti itu. Nah, karena yang akan kita pilih background, maka kita bisa menggunakan seperti ini ya, gambar. Untuk seleksi warna kita bisa pilih, kita bisa klik di foto kita warna mana yang mau kita ganti. Kalau di contoh ini yang akan kita ganti yaitu warna biru, maka tanda ini, tanda untuk seleksi gambar ini, kita langsung klik ke warna biru, kemudian kita tinggal main-main. Di sini ada banyak pengaturan, ada fuzziness, nggak bisa lihat kursor saya ya, waduh. Kalau sekarang kelihatan? Oh ya, YTP apa Mbak Ana? YouTube-nya ada, nanti saya upload. Oh iya, sekalian akan saya upload untuk yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, nanti akan saya upload semua pertemuan kita sampai malam ini. Waalaikumsalam, selamat datang untuk Mbak Amini. Bisa kasihan, mungkin habis kerja langsung disuruh push up, kasihan loh Mbak. Untuk yang baru datang, materi malam ini sudah saya upload juga, bisa silakan kalian di download kalau mau, atau kalau memang disambi kerja atau ada kegiatan lain sambil mendengarkan, sambil melihat, disimak dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Setelah itu kemungkinan nanti akan saya berikan tugas dari materi malam ini. Kita lihat nanti ya, apakah ada tugas apa enggak, saya juga belum tahu. Baik, saya ulang lagi yang cara kedua. Dari menu image, kemudian kita pilih adjustment, kemudian pilih replace color. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dengan menggunakan selection,
kita pilih gambar mana, bagian mana yang ingin kita ganti warnanya. Karena kita mau ganti warna biru, dengan menggunakan selection tool kita klik warna biru, nanti jadinya yang di gambar ini seperti ini, warna biru yang kepilih. Kemudian kita bisa lanjut main-main dengan menggunakan ini, ada banyak yang bisa digeser-geser, ada fuzziness, ada hue, ada saturation, ada lightness, sesuai dengan yang kita inginkan. Kita rubah-rubah semua sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kalau dirubah, ini contohnya dirubah menjadi warna ungu. Yang di sini yang saya rubah ini fuzziness-nya saya jadikan 200, dan juga untuk hue saturation-nya saya rubah menjadi minus 40-an. Jadi nanti warnanya akan dari ungu berubah menjadi warna dari biru berubah menjadi warna ungu. Maaf. Kalau sudah bisa diklik OK. Ada yang mau ditanyakan dari cara yang kedua ini? Mungkin untuk cara yang pertama gampang banget ya. Cara yang pertama itu tinggal menggunakan paint bucket terus dituang. Untuk cara yang kedua ini juga sebenarnya lumayan gampang, dengan menggunakan change color, kemudian kita pilih background yang dituju. Untuk cara yang satu dan yang kedua ini syaratnya yaitu background harus satu warna. Kalau backgroundnya banyak warna sebenarnya bisa, cuma nanti hasilnya nggak maksimal. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke materi yang ketiga, cara yang ketiga untuk mengganti background? Oh, enggak mbak, enggak hilang. Memang saya belum ngomong dulu, saya masih nunggu. Mungkin mbak-mbaknya ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Saya berhenti dulu sampai cara yang kedua. Sekarang sudah dengar lagi mbak? Apa hilang? Ada yang nggak bisa dengar suara saya malam ini, teman-teman? Oh, nggak ada, berarti bisa dengar semuanya ya. Berarti fisiknya ada yang bermasalah enggak? Putus nyambung, mungkin dari koneksinya mbak. Alhamdulillah kalau lancar. Dari kedua cara ini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bentar ya.
Oh ya, di sini saya mau menambahkan fungsi dari yang namanya fuzziness. Jadi kenapa ini di sini ada pilihan fuzziness? Kalau nanti teman-teman coba setelah kita menseleksi warna background, biasanya itu kalau kita rubah ke warna yang lain akan ada bekas-bekas di pinggiran dari objek orangnya dengan backgroundnya. Nah, fungsi biasanya akan ada perubahan ada bekas warna ya dari antara background warna awal biru dengan warna orangnya. Jadi nanti di pinggir-pinggir orangnya ini meskipun sudah diganti warna ungu akan menjadi ada biru-birunya. Nah, fungsi dari fuzziness ini untuk mengurangi warna biru. Jadi semakin gede, semakin besar nilainya. Di sini maksimal 200. Kita bisa mengurangi meminimalisir sisa background yang menempel di objek orangnya ini. Untuk yang ini enggak usah di copy mbak ya, langsung dari background pun enggak apa-apa diedit. Atau kalau mbaknya mau aman bisa di copy Ctrl J, setelah itu nanti backgroundnya dimatikan, gambar matanya dicentang, itu untuk amannya. Tapi kalau enggak ya enggak usah, langsung aja, enggak usah pakai Ctrl J. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke cara ketiga menggunakan magnetic lasso tool. Ini kalau di sini gambarnya ini memang cuma satu warna, tetapi magnetic lasso tool ini umumnya digunakan kalau backgroundnya ini lebih dari satu warna. Contohnya, misal mbaknya yang difoto ini backgroundnya ini pemandangannya gunung, terus mau digunakan untuk pas foto untuk dikirim mungkin untuk daftar kerja atau untuk daftar ujian seperti mbak-mbak kemarin. Ini diumpamakan gambar belakangnya ini gunung ya, atau gambar background yang gak cuma satu warna, mungkin tembok yang ada putih, ada hitam, ada coklat. Lah, caranya untuk mengganti backgroundnya itu kita bukan mengganti background, tapi kita mindahin objek mbaknya. Untuk motong objek mbaknya, cara yang gampang, yang lumayan gampang, menggunakan magnetic lasso tool. Jadi di sini di contoh gambar ini ada banyak pilihan, kita pilih bawah sendiri ya. Di lasso tool itu ada macam-macam. Yang paling bawah ada namanya magnetic lasso tool. Kita klik, kita pilih magnetic lasso tool. Kemudian, nah, di sini yang membedakan magnetic lasso tool dengan yang lain, kalau diklik pertama kali itu magnetic lasso tool ini akan ada tanda kotak. Dan kalau digeret ini akan seperti magnet bentuknya. Jadi keunggulan dari magnetic lasso tool ini, teman-teman bisa membantu teman-teman dengan mudah memilih area yang warnanya hampir berbeda, yang warnanya berbeda. Jadi misalnya kalau ini pinggiran kerudung dengan backgroundnya kan beda antara biru dan merah. Dengan menggunakan magnetic lasso tool ini kita bisa membuat bentuk yang nggak lurus, bisa bengkok-bengkok tergantung dengan bentuk kerudungnya.
Jadi untuk cara menggunakannya ini susah-susah gampang, magnetic lasso tool. Sebelumnya ada teman-teman yang sudah pernah menggunakan lasso tool atau magnetic lasso tool, atau mungkin menggunakan pen di Photoshop, itu hampir sama caranya. Jadi butuh ketelitian, butuh teman-teman kesabaran biar hasilnya bagus. Jadi untuk magnetic lasso tool ini, setelah klik pertama kali, kita ikutin aja dari di sini, dari kerudung bagian atas kiri ya, kita turun ke bawah ke kerudung, terus mengelilingi bagian kerudung sampai semua bagian terseleksi, sampai bagian pakaian ini ya. Ini di sini di foto ini, setelah semuanya terseleksi, jadi langkah nomor 3 ini kita seleksi semua bagian sampai ketemu dari titik awal kita mulai sampai bersatu ke titik terakhir kita melakukan magnetic lasso tool. Paham dengan yang saya jelaskan, teman-teman? Ada yang masih bingung dengan penjelasan saya mengenai gimana cara menggunakan magnetic lasso tool? Untuk yang baru datang atau yang mungkin tadi sempat ninggalin di sini, jadi sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Ini cara yang ketiga ini saya ulangi lagi. Kalau di contoh gambar ini cuma satu warna merah, tapi ini cara yang paling salah satu cara yang umum digunakan untuk merubah background atau mindah objek ke objek yang lain biar hasil backgroundnya itu berubah. Jadi seperti yang tadi saya bilang, mungkin mbaknya foto dengan latar belakang rumah atau latar belakang tembok yang enggak satu warna, bisa warna biru campur merah atau tembok kan macem-macem. Nah itu kalau mau dirubah ke satu warna, cara yang umum yang lazim digunakan di Photoshop yaitu dengan menggunakan magnetic lasso tool, yaitu kita menseleksi pinggiran-pinggiran objek kita. Kalau di sini objek itu mbaknya ini ya, pinggiran-pinggiran dari foto mbaknya kita seleksi dari titik awal, kita klik awal, nanti akan muncul tanda kotak, kemudian kita seleksi, kita mengelilingi sampai tanda kotak awal itu kita satukan dengan titik terakhir. Setelah bersatu nanti awal ketemu akhir tanda kotaknya kecil itu, tanda magnetic lasso tool itu, maka kita bisa sudah selesai tugas kita, dan kita bisa menggunakan yang tadi, siapa tadi, Mbak Riri apa Mbak Ayu, Mas Ayu itu menggunakan selection tool untuk baru mindahin objek gambar. Jadi selection tool itu gunanya untuk mindah objek. Kalau yang mbaknya tadi ada yang pernah memindahkan objek dengan menggunakan selection tool, itu
mungkin mbaknya pakai cara masking ya, atau kalau mau pakai cara yang seperti ini juga bisa. Cara berhentinya, nah ini yang cukup sebenarnya agak butuh kesabaran menggunakan magnetic lasso tool, karena kita berhentinya itu harus sampai selesai objek yang kita pilih. Jadi contohnya ini saya mulai dari titik awal sendiri itu di atas kerudung bagian atas tengah, mulainya dari sini ya, kerudung klik pertama kali di sini, dan kita klik mengelilingi bagian kerudung ini sampai ke bawah ke baju. Kenapa nanti bisa dilihat di gambar sini ya, bentar. Di sini ya, ini ada titik awal. Saya umpamakan titik awal ini di atas kerudung mbaknya ini, dan saya klik lagi mengelilingi, saya klik terus pelan-pelan ngekliknya biar nggak miring. Lebih mudah lagi kalau gambarnya itu di zoom, jadi kita bisa tahu batas pinggir objek kita. Diklik terus muter sampai bawah, kemudian naik. Ini ya, di sini saya klik terus muter dari atas ke kiri turun ke bawah. Kita klik sesuai dengan gambar kotak ini sampai terakhir ketemu di titik awal tadi. Kita klik lagi di titik awal kita mulai ngeklik tadi, itu untuk berhentinya. Kalau kita ngekliknya nggak sesuai dengan titik awal, maka nggak akan berhenti mbak. Itu yang butuh kesabaran untuk magnetic lasso tool. Jadi alasan menggunakan magnetic lasso tool ini seperti yang saya bilang tadi, kalau backgroundnya lebih dari satu warna. Kalau backgroundnya cuma satu warna, bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Kalau backgroundnya kebetulan di sini saya pakainya cuma yang satu warna sebagai contoh. Cuman sebenarnya cara magnetic lasso tool ini umumnya untuk yang background lebih dari satu warna. Itu intinya. Soalnya kemarin ada beberapa foto teman-teman itu yang pakai background tembok. Mereka minta difotoin dengan background tembok. Nah, karena nggak bisa langsung menggunakan paint bucket atau replace color, jadi saya menggunakan magnetic lasso tool untuk motong mbaknya, terus saya ganti ke background yang lain. Saya ganti ke background warna yang sesuai dibutuhkan. Kebetulan ini hasil yang saya rubah backgroundnya. Background awal dari mbak ini yaitu tembok, saya rubah ke background menjadi warna merah. Ada yang masih belum paham? Sebelum saya lanjutkan lagi. Setelah diseleksi semua, nanti gambarnya seperti ini ya. Akan ada garis-garis tepi. Memang ini butuh telaten, butuh kesabaran untuk ngeklik satu-satu. Jadi kemungkinan hasilnya itu tiap orang akan beda-beda sesuai dengan kesabaran, ketelatenan tiap orang masing-masing. Kalau sudah diklik dan gambarnya bisa kita pindah-pindah dengan menggunakan selection tool, artinya step
kita menggunakan step pertama menggunakan magic magnetic lasso tool kita udah berhasil. Jadinya nanti seperti ini ya, gambarnya bisa digeser-geser dengan menggunakan selection tool dan akan ada bekas sesuai dengan gambar yang kita pindah. Nggak bisa diberhentiin. Kalau nggak bisa, coba kembali mbak, diklik lagi ke titik awal, coba di zoom, diklik lagi ke titik awal, itu untuk berhentinya. Kalau emang tetap nggak bisa, ya berarti mbaknya ulang dari awal lagi. Memang untuk menggunakan magnetic lasso tool ini butuh sering-sering latihan, soalnya harus klik satu-satu. Ini masih lumayan ya, mbaknya pakai kerudung. Kemarin itu ada beberapa teman-teman yang nggak pakai kerudung fotonya. Jadi kalau rambut itu yang termasuk yang susah untuk ngedit menggunakan magnetic lasso tool, soalnya harus diseleksi satu persatu, kalau enggak nanti ya rambutnya kepotong, akan hilang. Tapi nanti kalau udah sering menggunakan magnetic lasso tool dan mungkin mbaknya ada mau ganti foto, butuh foto sedangkan nggak punya stok foto atau nggak ada background yang satu warna untuk sebagai background foto, mbaknya bisa foto di tembok, mungkin langsung diedit di Photoshop dengan menggunakan ini. Soalnya ini cara yang termasuk sering digunakan untuk merubah atau motong objek dari background awalnya. Bagaimana Mbak Ayu? Masih belum bisa diberhentikan? Sudah dicari di titik awal background, titik awal pertama kali ngeklik magnetic lasso tool. Sudah apa Mbak? Sudah bisa di titik awal apa sudah morat-marit hasilnya? Kalau masih awal nggak apa-apa sih, saya dulu juga awalnya belajar magnetic lasso tool ini hasilnya juga morat-marit. Gesernya belum. Coba mbaknya menggunakan selection tool untuk geser-geser, apakah bisa digeser dan hasilnya rapi nggak. Kalau mau tahu itu kalau sudah digeser-geser sekilas hasilnya rapi nggak, pinggir-pinggirannya, hasil pinggiran yang dipotong itu sudah rapi apa enggak. Itu cara awal untuk nyobanya. Oke, sambil nunggu Mbak Ayu, gesernya pakai ini Mbak, yang atas sendiri, yang ada tanda plusnya. Itu enggak, gesernya ini fungsinya ini cuma untuk mindah-mindah aja apakah hasil gambarnya sudah bagus, sama untuk lihat, sama nanti digunakan untuk mindah dari bagian awal background awal ke background yang baru. Sambil saya lanjutkan Mbak ya. Berikutnya yaitu membuat new file. Jadi setelah kita berhasil memotong, kalau hasilnya udah seperti ini, sudah dipotong gambar orangnya, kita bisa membuat new file dengan warna background yang baru sesuai dengan yang kita inginkan. Mau yang backgroundnya putih
mau yang background color sesuai dengan warna yang dipilih di sini. Di sini kebetulan warna backgroundnya itu biru, yang bawah ini biru background colornya, atau mau yang backgroundnya transparan, terserah teman-teman butuhnya nanti seperti apa. Kalau sudah, nah tinggal dari gambar yang awal tadi tinggal kita geret aja, kita drag ke layer yang baru yang backgroundnya warna biru. Kita tinggal drag, nanti jadinya seperti ini. Dragnya menggunakan move tool yang ini ya. Kita drag menggunakan move tool, kita geret dari gambar yang background merah ini, kita geret langsung dari gambar ini langsung kita geret ke yang baru tadi, ke file yang baru. Biasanya ya tinggal di ini mbak, dengan menggunakan move tool ini bisa lihat mouse saya, pointer saya, tinggal digeret aja orangnya. Kalau sudah selesai motong, new file, saya ulang lagi ya. Untuk membuat file baru, kita klik new file, new, kemudian kita file, new, kemudian ini ada pilihan. Ini untuk ukuran-ukuran gambarnya, atau untuk ada resolusi. Kalau biasanya resolusi saya menggunakan 72 pixel standar. Kemudian ini ada background content, ada 3 macam, ada warna putih atau background color. Background color itu nentuinnya itu di sini. Tinggal kita klik yang pointer saya ini menunjuk ke warna biru ini. Sebelum kita membuat new file, kita klik dulu warna biru ini, kita pilih warna sesuai. Kalau mungkin dari background tembok mau dirubah menjadi background warna merah bisa, atau dirubah menjadi background warna putih, biru, terserah teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Setelah diklik OK, nanti akan muncul background dengan warna biru. Setelah itu tinggal orangnya yang tadi di gambar sebelah sini tinggal kita geret aja dengan menggunakan move tool, langsung kita pindah ke file yang baru yang backgroundnya sudah berwarna biru. Nanti kalau ternyata ukuran filenya atau ukuran layar kertasnya terlalu besar, tinggal di crop aja mbak, pakai crop tool, tinggal di crop sesuai dengan yang kita inginkan ukurannya. Seperti itu. Ada yang belum paham sampai sini? Mbak Ayu gimana? Untuk teman-teman yang lain selain Mbak Ayu, ada yang sambil nyoba atau cuman mendengarkan dulu malam ini? Gimana teman-teman yang lain? Oke baik ya. Saya usahakan malam ini, kalau enggak ya berarti besok kemungkinan saya upload filenya. Tapi saya usahakan malam ini bisa saya upload ke YouTube untuk yang pertemuan 3 ini. Sudah ya mbak ya. Nah karena
karena mungkin nggak hanya teman-teman tapi saya juga kadang kan menggunakan selection tool ini kurang maksimal, menggunakan magnetic tool ini kurang maksimal. Jadi kemungkinan ada beberapa bagian pinggir-pinggirnya ini yang masih ikut dari background lama. Seperti di sini ini di bagian baju bawah ini ada yang masih ikut warna merah. Nah, atau teman-teman mungkin ngecrop waktu menggunakan magnetic tool tadi masih miring-miring, ada yang masih menggok-menggok, nggak lurus, nggak sesuai dengan pinggiran baju. Biasanya seringnya seperti itu, masih ada warna-warna di pinggirnya ini. Nah, gimana cara menghilangkannya? Untuk menghilangkannya kita bisa menggunakan yang namanya eraser tool. Bentar. Nah, untuk memastikan apakah ada bagian pinggir yang masih terlihat merah-merah atau sesuai dengan background sebelumnya, mungkin background putih atau background coklat, kita bisa menggunakan yang namanya stroke. Jadi kita klik bagian sini, layer, kemudian pilih layer style, kemudian untuk yang stroke tinggal dicentang. Kita centang stroke, nanti di gambarnya teman-teman nanti akan ada seperti garis pinggiran. Untuk warna garis pinggirannya bisa disesuaikan ya. Kalau di sini saya pilih hitam karena yang di gambar ini hitam, jadi garis pinggirnya ini hitam. Nah, dari garis pinggir hitam ini kita bisa lihat antara hitam pinggiran baju dan hitamnya garis tepi ini ada warna merah. Nah, itu nanti yang bisa kita hapus warna merahnya ini dengan menggunakan eraser tool ya. Teman-teman ada yang sudah pernah pakai kan eraser tool? Dengan menggunakan eraser tool kita hapus pinggiran warna merahnya baik di baju maupun di kerudung. Dan nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini kalau di zoom jadi hasilnya ini ya, rata, warna merah-merahnya hilang dan jadi seperti foto dengan background warna biru. Jadi saya ulangi lagi, untuk memastikan apakah ada gambar merah-merahnya apa enggak, itu kita klik layer, atau maksud saya masih adakah bekas dari background warna yang sebelumnya, terserah itu warna apa, tergantung foto dari teman-teman foto awalnya seperti apa. Itu kita klik layer, kemudian kita pilih layer style. Nanti setelah masuk di halaman layer style kita klik stroke. Nah, di situ nanti akan terlihat perbedaan antara stroke atau garis tepinya dari teman-teman dengan foto teman-teman yang awal yang sudah dipotong dengan menggunakan magnetic tool tadi. Kalau di sini contohnya warna merah. Nah, warna merah itu dengan menggunakan eraser tool pelan-pelan kita hapus satu persatu. Seperti itu. Jadi putih gimana Mbak Ayu? Untuk yang color ini, yang layer style ini ndak harus sesuai dengan warna baju Mbak. Terserah enaknya seperti apa. Yang jelas warnanya itu ndak boleh sama dengan warna background kita yang lama. Jadi kalau karena di sini bisa saja ini saya ganti dengan warna putih di color yang sini ya, saya ganti warna putih. Jadi nanti pinggirannya berubah jadi putih.
atau saya ganti warna hijau, jadi nanti pinggirannya jadi warna hijau seperti itu mbak. Yang jelas jangan sampai colornya yang di stroke atau pinggiran garis tepi ini sama dengan warna background lama. Kalau background lamanya warna putih, mending cari warna yang kontras, yang beda jauh, bisa merah atau hitam untuk garis pinggirnya. Garis pinggir ini cuma untuk cuma sebagai tanda seperti itu. Nanti kalau sudah dihapus semua, stroke-nya ini kita centangnya gini kita hilangin. Jadi setelah stroke kita hilangin centangnya, maka hasilnya seperti ini. Jadi foto aja tanpa stroke atau tanpa garis tepi. Untuk materi hari ini seperti ini. Ini ada yang ditanyakan oleh teman-teman, saya coba jawab satu persatu. Untuk Mbak Ayu, apanya jadi putih semua Mbak? Kemudian untuk Mbak Santi, orangnya kok ikutan ganti warna. Warna yang Mbak pilih itu warna apa? Sebentar ya, saya naikkan dulu. Kalau boleh tahu untuk Mbak Santi, backgroundnya warna apa? Karena kemungkinan warna background yang dipilih dengan muka orang itu sama, jadi warnanya mukanya ikut berubah. Atau kalau enggak, bisa di main-main seperti ini Mbak. Untuk vaginesnya jangan dibesarkan jadi 200, tapi biarin jadi di bawah angka 100. Nanti bisa menggunakan salah satu cara yang di langkah. Jadi untuk Mbak Santi ya, kalau warnanya ikut berubah, kemungkinan antara background dengan muka orang sama. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, vaginesnya ini jangan terlalu besar. Kalau di sini bisa 40 atau 60. Setelah itu bisa seperti cara yang ketiga, kalau masih ada di pinggir-pinggirannya, bisa menggunakan stroke dan menggunakan eraser atau penghapus untuk menghapus sisa pinggiran yang masih ada di background. Halo? Halo? Masih tidak ada suaranya? Mbak Santi? Untuk Mbak Ayu, dragnya di mana? Dragnya itu dari file ke file yang lain. Dari file awal langsung aja dipindah, diklik bagian atasnya ke file yang baru, dimasukkan ke file yang baru, tinggal di drag seperti itu Mbak. Digeser-geser, ditarik keluar ke file yang baru.
Mbak Santi. Kalau warna yang cara yang kedua, background merah jadi ungu, bibir jadi ungu, itu kemungkinan karena bibirnya mbak, bibirnya agak-agak kemerahan mungkin ya. Apa bibirnya agak kemerahan, jadi karena mbaknya milih warna merah, jadi intinya yang cara nomor 2 itu warna yang dipilih itu akan diganti dengan warna yang kita tentukan kemudian. Jadi kalau awalnya kita klik backgroundnya itu warna merah, maka semua warna merah akan diganti dengan warna ungu, atau yang agak kemerahan akan dirubah menjadi agak keunguan, seperti itu. Jadi untuk cara yang kedua memang ya ada untungnya ada enggaknya. Jadi semua yang bermain di Photoshop ini ada masing-masing opsinya ya. Kalau pakai cara 1 nggak bisa, pakai cara 2. Cara 2 nggak bisa, pakai cara 3. Nanti kalau 3 nggak bisa, mungkin ada cara keempat, kelima, seperti itu. Atau bisa dikombinasikan, cara 1 dikombinasi dengan 2. Atau cara 2 kalau masih ada sisa-sisanya bisa dikombinasikan dengan cara 3. Seperti kalau masih ada bekas-bekas warna di pinggir, bisa menggunakan eraser seperti warna di cara 3, seperti itu. Coba untuk Mbak Santi di lagi mbak, di diganti fuzziness-nya selain 40. Apakah masih seperti itu? Atau kalau enggak ya berarti kemungkinan warna bibirnya agak seperti menjadi kemerah-merahan, agak merah, jadi ikut berubah kalau dipilih warnanya mbak. Iya Mbak Risa, bisa Mbak Risa Lia, bisa dicoba dengan foto masing-masing, silahkan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mungkin nyoba masih error, masih susah-susah, dicoba satu-satu dari 3 pilihan cara yang saya berikan ini. Selain dari mungkin tadi ada teman-teman yang menggunakan select kemudian pakai masking, ada juga bisa seperti itu mengganti background. Ada pula teman-teman yang dulu pernah diajarkan Mbak Karen pakai magic wand, itu juga bisa. Atau teman-teman pakai cara ini juga bisa. Untuk mengganti background macam-macam caranya, tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau cara 1 kurang maksimal, pakai cara 2 seperti yang tadi saya jelaskan. Atau juga bisa menggunakan kombinasi cara 1 dikombinasi dengan cara 2 dan sebaliknya dan seterusnya. Apanya yang hilang mbak? Bagaimana teman-teman? Ternyata apa cukup susah mengganti background yang sepertinya terlihat gampang? Suaranya sekarang masih dengar mbak? Sudah dengar?
Apa masih hilang suara saya? Oh iya, baik. Kalau memang teman-teman menggunakan cara menggunakan magic wine, atau mungkin menggunakan magic wand, atau menggunakan magnetic tool, masih ada background yang tersisa. Kadang soalnya menggunakan magic wand juga nggak semua backgroundnya hilang ya, ada kadang beberapa yang tersisa. Itu bisa dihilangkan dengan menggunakan eraser tool untuk menghapus sisa-sisa background lawas yang masih ada hasil kita menghilangkan, baik itu menggunakan magic wand, magnetic tool, atau menggunakan paint bucket. Mungkin kadang, cuman seringnya enggak ya kalau paint bucket. Biasanya magic wand, magnetic tool, atau menggunakan cara coloring. Mungkin ada beberapa bagian yang enggak bisa dirubah, itu bisa kita hapus dengan menggunakan eraser tool. Oh enggak mbak, bebas. Ini saya cuman contoh untuk Mbak Risalia. Ini cuman contoh, mbaknya bebas bisa menggunakan warna apapun sebagai bahan latihan. Karena ini enggak ya, apa itu namanya, sengaja nggak saya upload biar teman-teman bisa bebas menggunakan, mau foto sendiri, foto pacar, saudara, keluarga, untuk belajar. Terserah teman-teman mau belajar pakai foto yang mana. Soalnya ini sebenarnya materi dasar dari Photoshop, yaitu merubah background. Masih ada sekitar 14 menit teman-teman. Silahkan kalau masih ada yang kebingungan atau bertanya, atau mau ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Sambil belajar pelan-pelan merubah background atau memotong objek masing-masing. Nomor 7, sebentar, yang ngedrag ini ya. Gini mbak, saya ya, jadi fotonya ini mbak klik dengan menggunakan move tool. Mbak klik, mbak tahan, kemudian langsung ditarik ke atas, pindah ke sebelah, dimasukkan ke file yang baru. Jadi diklik, digeret, setelah diklik ditahan, kemudian digeret, langsung dimasukkan ke file yang baru. Bisa untuk Mbak Ayu? Boleh, silakan. Kalau ada yang masih bingung bisa tanya lewat Facebook. Untuk Mbak Ayu bagaimana? Masih bingung atau masih macet di nomor 7 drag foto? Kenapa Mbak dengan cara yang kedua? Apa sama seperti Mbak Santi? Untuk Mbak Neng Tia, warnanya berubah bagaimana Mbak?
hasil backgroundnya kenapa Mbak Santi, harusnya hasil backgroundnya itu sesuai dengan yang Mbak rubah sesuai dengan hue. Di situ yang digeser-geser yang di sini Mbak ya, yang di bagian hue atau tulisannya hue, bacanya hue. Tulisannya hue, bacanya kita hue. Itu kalau dirubah-rubah di sini, ini warnanya awalnya 0, bisa digeser ke kiri ke kanan untuk yang hue. Nanti hasil berubahnya itu di result itu hasilnya seperti itu. Jadi dari background awal, contoh background warna di sini saya jelaskan, color ini maksudnya warna yang kita pilih. Nah, kalau mau merubah bisa di sini hue, saturation atau lightness. Hue ini nanti merubah ke warna-warna yang lain, bisa jadi biru menjadi kuning atau menjadi hijau, tergantung dengan mbaknya geser ke sebelah mana. Nanti hasil warna barunya menjadi yang di bawah ini result. Contohnya sebentar. Nah, seperti ini. Warna awalnya biru, setelah digeser-geser warnanya menjadi ungu. Seperti itu, Mbak. Mbaknya mau geser seperti apa? Terserah. Coba yang dirubah lightness sama saturasinya, Mbak. Yang dirubah warna lightness atau saturasi. Ukurannya bebas. Ukuran besarnya itunya bebas, halamannya bebas, Mbak. Masih sekitar 9 menit. Silahkan kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau emang sudah selesai bisa tanya di Facebook. Kalau saya kurang jelas mungkin bisa dikirimkan screenshot foto, bisa pakai difoto pakai HP atau dikirim pakai screenshot print screen, terus dikirim ke saya nanti kalau memang waktunya habis. Bagaimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Nah, oh iya, ini ada tugas 2 saya jelaskan. Jadi kalau mbaknya yang hari ini sudah mencoba, hasilnya nanti bisa dikirimkan ke saya dengan menggunakan foto masing-masing, foto mbak-mbaknya ya, bukan foto keluarga.
menyiapkan foto yang lain, foto mbaknya sendiri, terserah bebas posenya seperti apa. Nanti saya tolong dikirimkan filenya bentuk .jpeg. Ini tugas 2. Ini sebagai tugas 2. Kemarin tugas pertama kan sudah itu yang merubah wajah, dicoret-coret, dicolek-colek itu. Nah, ini tugas 2-nya. Saya minta teman-teman mengumpulkan foto masing-masing, mengumpulkan 2 file. Satu yang background asli, satu lagi yang backgroundnya sudah dirubah. Jadi saya tahu perubahannya dari asli ke yang dirubah seperti apa. Bebas, backgroundnya bisa satu warna atau lebih dari 2 warna, terserah teman-teman. Kalau lebih dari 1 warna sebenarnya lebih bagus, nilainya lebih tinggi, karena di situ saya bisa tahu teman-teman sampai sejauh mana sih ngerubahnya. Mungkin kalau 1 warna kan bisa dengan cuman menggunakan pen bucket, tapi kalau lebih dari 1 warna kan selain pen bucket harus belajar, kemungkinan menggunakan yang nomor 2 atau yang nomor 3 atau menggunakan magic wand, terserah teman-teman. biar seragam aja. Jadi tugas 2 backgroundnya lebih dari 1 warna. Maksudnya kalau di sini kan warnanya cuman tunggal, warna biru. Kemungkinan teman-teman pakai backgroundnya itu kain warna biru. Nah, saya pinginnya teman-teman merubah dari bisa background tembok atau backgroundnya pemandangan, terserah. Kan warnanya macam-macam, lebih dari 1 warna. Lebih dari, kalau tembok kan kadang ada yang agak kusam, atau backgroundnya kadang triplek atau kayu, itu kan lebih dari 1 warna, atau pemandangan lebih banyak lagi backgroundnya. Nah, itu yang saya pengen tahu dari teman-teman. Nanti fotonya dikirimkan ke dikirimkan ke message saya. Kalau diupload kasihan nanti numpuk dengan tugas-tugas yang lain, dengan info-info yang lain, kasihan nanti. Filenya dikumpulkan ke saya saja, langsung dikirim kayak seperti tugas 1 kemarin, dikirim via message. Kalau ada yang kurang jelas bisa kirim chat ke saya, bisa message ke saya. Backgroundnya bebas, jadi seperti contohnya mbaknya foto dengan background awalnya gunung atau background warnanya tembok yang macam-macam warnanya, kemudian dirubah menjadi background warna biru tok, menjadi background warna merah tok, seperti itu wes. Hasil akhirnya 1 gambar. Tugas 2-nya cuman 1 foto, tetapi nanti yang dikirim ke saya ada 2 file. File yang asli, yang backgroundnya asli, dan file yang backgroundnya yang sudah dirubah. Seperti itu, Mbak.